Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara atau Bawaslu Sultra mengingatkan adanya potensi kerawanan selama tahapan Pilkada 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompobane saat apel siaga pengawasan pemilihan serentak 2024 di pelataran XMTQ Kendari, Selasa, tanggal 24 September tahun 2024. Apel ini diikuti Komisioner Bawaslu 17 Kabupaten dan Kota serta Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panwascam, se-Sulawesi Tenggara. Iwan Rompo mengatakan ada 7 isu potensi terjadinya kerawanan pelanggaran yang harus dimitigasi pengawas semua tingkatan selama tahapan pemilihan kepala daerah serentak di Sultra. Jadi 7 isu kerawanan pelanggaran hasil pemetaan itu meliputi pelaksanaan pemungutan suara, distribusi logistik, adjudikasi atau keberatan, keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, netralitas ASN, dan politik uang, jelasnya. Mantan anggota KPU Sultra ini mengungkapkan dari 7 isu yang dipetakan masing-masing memiliki kategori kerawanan rendah, sedang, bahkan tinggi. Di Sulawesi Tenggara, kata dia, daerah yang memiliki kategori rawan tinggi terjadi pelanggaran khususnya distribusi logistik berada di Muna Barat. Sementara daerah lain termasuk provinsi berada pada kategori rawan sedang, kata pria kelahiran Poasa, Unaaha, Konawe tersebut. Ia mengungkapkan untuk itu melalui apel siaga ini memastikan semua jajaran pengawas sudah siap dengan pemetaan 7 potensi kerawanan yang sudah ada. Jadi maksud dari kegiatan ini untuk memastikan jajaran pengawas di provinsi sampai tingkat desa hingga TPS siap melaksanakan pengawasan khususnya dalam memitigasi 7 isu kerawanan, ungkap Iwan. Selain kesiapan pengawasan, Bawaslu Sultra juga menyampaikan pentingnya setiap pengawas menjaga integritas selama tahapan Pilkada 2024. Iwan menjelaskan penanaman nilai integritas tersebut disimbolkan dengan memberikan setiap pimpinan Bawaslu di daerah bibit pohon manggis agar ditanam di kantor masing-masing. Kenapa yang ditanam pohon manggis? Karena menurut Bawaslu RI, buah manggis itu bentuk luar dan isi di dalamnya sama, ujarnya. Jadi maksudnya penyelenggara pemilu itu harus seperti buah manggis, luar dan dalamnya sama, jangan berbeda apalagi sandiwara, pungkasnya. Dari 7 isu itu, masing-masing ada kerawanannya. Yang saya ingat ya, kan ini 7 isu. Kan kerawanan itu dibagi 3, ada kerawanan rendah, kerawanan sedang, kerawanan tinggi. Yang kerawanan tinggi, tapi 1 isu saja, untuk logistik itu Muna Barat, itu rawan tinggi. Kemudian yang lain, kita ini berada di rawan sedang secara provinsi. Secara provinsi ya, 17 kabupaten kota. Ya, untuk daerah sendiri Bang, yang daerah-daerah yang masuk kategori, kan beberapa kayak semacam pelanggaran ASN, ada beberapa politik uang itu di daerah di kabupaten kota di Sulawesi Tenggara yang cukup tinggi kerawanannya. Itu daerah mana itu Bang? Nah, itu saya kurang ingat ya, harus dilihat karena itu kan ada daftarnya itu. Ya. Jadi daftarnya itu berdasarkan frekuensi kejadian. Jadi semakin sering suatu kejadian terjadi di daerah tersebut, maka akan semakin tinggi tingkat kerawanan di daerah tersebut pada isu tertentu, pada isu tersebut. Oh iya. Oke sih. Jadi kunci sesuai dengan apa itu maksudnya personil? Iya. Personil kan kita ini Bawaslu Provinsi 5, di backup staff kurang lebih 40, hampir 50. Kemudian kabupaten kota itu 3, biasa di backup staff ya antara 10 sampai 20. Kemudian kecamatan sekitar 3 tambah mungkin sekitar 10 ya, kira-kira itulah jumlahnya. Sejauh ini Pak, pengawasan apakah ada ASN yang ditemukan melanggar atau seperti apa? Ada. Kabupaten mana Pak? Oh, banyak lah, jadi kan penanganannya itu ke kabupaten masing-masing. Ya. Ada yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi, kemudian Bawaslu Provinsi melimpahkan ke kabupaten untuk menangani pelanggarannya. Nah, kalau sudah mereka tangani, nanti hasil kajiannya berupa rekomendasi itu, kalau dinyatakan terbukti memenuhi dugaan pelanggaran netralitas, itu dikirim ke BKN. Ya. Kalau ternyata hasil penelusurannya menyatakan, kajian menyatakan tidak terpenuhi, ya berarti selesai. Hanya itu. Pembuatan atau gelar kegiatan ini ada 2 maksudnya. Yang pertama, memastikan jajaran pengawas pemilu dari provinsi sampai ke tingkat desa dan TPS siap melaksanakan pengawasan, khususnya dalam memitigasi terkait 7 isu kerawanan
pemilihan di Provinsi Sulawesi Tenggara. 7 isu itu meliputi isu pemungutan suara, isu logistik, isu adjudikasi dan keberatan, yang keempat isu keamanan, yang kelima isu netralitas, yang keenam isu politik uang, kemudian yang ketujuh isu otoritas penyelenggara pemilihan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apel siaga ini untuk penanaman nilai-nilai integritas bagi penyelenggara pemilu. Secara simbolis ditandai dengan penanaman pohon manggis nanti di kantor masing-masing. Habis dari sini saya masih mau ke kantor untuk juga tanam pohon manggis di kantor. Jadi itulah agendanya dua ini agenda utamanya terkait. Pak, kenapa tanam pohon manggis? Apa ada makna tersebut? Jadi tanam pohon manggis itu menurut Bawaslu RI karena manggis itu dia luar dengan dalamnya sama kan sesuai. Jadi ya maksudnya penyelenggara pemilu itu harus bisa seperti manggis, di dalam dengan di luar sama, jangan ada sandiwara di dalam dengan di luar ya gitu ya, kira-kira begitu. Jadi itu bagi Bawaslu RI pohon manggis itu adalah lambang integritas sekaligus lambang penanaman nilai-nilai Pancasila bagi pengawas pemilu. Berbicara tentang kerawanan, daerah paling rawan untuk Sulawesi Tenggara itu Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.